Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Melevosi dari 3 IATB. Dalam video pembelajaran ini, marilah kita belajar bersama PTA. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum kita mengarah ke tartil, kita harus belajar dulu ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang belajar tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar menurut kaidah dan hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Untuk yang pertama, hukum bacaan nun sukun atau tanwin, ada 5 hukum bacaan. Yang pertama idgham kholqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat ikhfa, yang kelima iqlab. Untuk idgham kholqi ini cara membacanya jelas. Hurufnya ada 6, alif, ha, kho, ain, hin, ha. Contohnya, narun hamiyah. Di situ terdapat domah tanwin bertemu dengan huruf. Selanjutnya, idgham bi gunnah. Idgham bi ini cara membacanya masuk dengan mendengung. Hurufnya ada 4, ya, mim, nun, wawu. Contohnya, yauma idi yasturun. Di situ terdapat kasrah tanwin bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini cara membacanya masuk tanpa mendengung. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Walam yakul lahu. Di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka cara bacanya masuk tanpa mendengung. Selanjutnya, ikhfa. Ikhfa ini cara bacanya samar. Hurufnya ada 15, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, do, to, do, fa, kof, kaf. Contohnya, oma, solihin. Di situ terdapat patah tanwin bertemu dengan huruf sod. Selanjutnya, iklab. Iklab ini cara bacanya merubah sesuatu dari bentuknya. Hurufnya ada 1, yaitu ba. Contohnya, mim, ba'di. Di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya, hukum mim sukun. Hukum mim sukun ini terdapat 3 macam hukum bacaan. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mislan atau idgham mimi, yang ketiga idgham syafawi. Ikhfa syafawi ini mempunyai 1 huruf yaitu ba. Apabila ada mim nanti bertemu dengan huruf ba. Contohnya tarmihim bihijaratin. Maka cara bacanya samar. Contoh selanjutnya, bacaan idgham mislan atau idgham mimi. Ini hurufnya ada 1, yaitu mim. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya at'amahum min ju'. Selanjutnya idgham syafawi. Idgham syafawi ini semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Contohnya lakum dinukum. Cara membacanya jelas. Hukum idgham ini terbagi menjadi 3, mutaqarribain, mutajanisain, dan mislain. Idgham mutaqarribain yaitu makhraj berdekatan, sifat berbeda. Contohnya irkam ma'ana, bukan bacanya irkam ma'ana tapi irkam ma'ana. Di situ makhraj ba dengan mim sangat berdekatan tapi sifatnya berbeda. Selanjutnya mutajanisain. Mutajanisain ini makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Contohnya waqur rabbi. Di situ makhrajnya lam dan ro itu sama tapi sifatnya berbeda. Selanjutnya mislain. Mislain ini sama makhrajnya dan sifatnya berbeda. Contohnya balla tukrimun. Jadi di situ lam sukun bertemu dengan huruf lam. Jadi seperti ditasjidkan. Selanjutnya bacaan hunnah, qalqalah, tarqiq, dan tafhim. Hunnah ini apabila ada nun dan mim bertasjid. Contohnya innahum, cara membacanya ditahan 2 ketukan. Selanjutnya qalqalah. Qalqalah ini terdapat 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah kubra ini apabila di akhir ayat atau waqaf. Contohnya wa ma kasab. Selanjutnya sughra. Sughra ini tengah ayat. Contohnya lam yalid. Di situ terdapat huruf zal yang berharokat sukun. Selanjutnya tarqiq dan tafhim. Tarqiq ini dibaca tipis dan tafhim ini tebal. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Tarqiq sebelum huruf tersebut didahului kasroh jika huruf tersebut sukun. Jika huruf tersebut hidup berharokat kasroh. Contohnya irhamna. Selanjutnya tafhim. Tafhim ini tebal. Sebelum huruf tersebut didahului fathah atau dhamma jika huruf tersebut sukun. Tapi kalau huruf tersebut hidup maka berharokat fathah atau sukun. Contohnya Rasulullah. 2, mat tobingi dan mat farngi. Mat tobingi atau mat asli ini apabila ada ya sukun didahului kasroh, ya sukun didahului kasroh, wawu sukun didahului dhamma, alif sukun didahului fathah. Contohnya kanu. Selanjutnya mat farngi. Mat farngi ini mat cabang mempunyai 13. Yang pertama mat wajib mutasil ini apabila ada mat tobingi bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat. Contohnya ulaika, panjangnya 2 alif atau 5 harokat. Selanjutnya mat jaiz munfasil ini apabila ada mat tobingi bertemu dengan hamzah berbeda kalimat atau 2 kalimat. Contohnya inna anzalna.
Selanjutnya mad lazim khil mim musaqal. Ini apabila mad tobing bertemu dengan huruf yang bertasydid. Contohnya walaqdallin. Selanjutnya mad lazim khil mim mukhafaf. Ini mad tobing bertemu dengan huruf yang bersukun. Contohnya al-ana. Selanjutnya mad lazim mukhafaf harfi. Ini fafatihus suara atau pembuka surat. Hurufnya ada 5. Ha, ya, to, ro, ha. Contohnya toha. Selanjutnya mad lazim musyabah harfi. Ini fafatihus suara juga. Hurufnya yaitu nun, qaf, ain, sin, lam, kaf, mim. Contohnya ha, mim. Yang jadi mad lazim musyabah harfi huruf mimnya. Selanjutnya mad lazim sukun. Ini mad tabi'i atau mad layyin di akhir waqaf atau ayat. Contohnya malikin nas. Di situ huruf nunnya. Mad lazim. Selanjutnya mad tamkin. Mad tamkin ini apabila ya sukun didahului ya yang bertasydid dan berharokat kasroh. Contohnya ummiyina. Selanjutnya mad badal ini hamzah bertemu dengan hamzah. Contohnya adamah. Selanjutnya mad farq. Ini hamzah wasol jatuh setelah hamzah istifham diikuti huruf bertasydid. Contohnya qul au. Mad layyin ini apabila ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya itu huruf berharokat fathah. Contohnya Quraisy. Selanjutnya mad sila. Mad sila ini ada 2, mad sila qasirah dan sila tawila. Mad sila qasirah apabila ada domir sudahnya huruf yang berharokat hidup. Contohnya li rabbihi lakanud. Selanjutnya mad sila tawila. Mad sila tawila ini sila qasirah bertemu dengan hamzah. Contohnya min dunihi auliya. Selanjutnya mad iwad. Mad iwad ini huruf akhir berharokat fathah tanwin dibaca waqaf. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sebelum menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran terlebih dahulu berulang-ulang. Setelah itu, menghafalkannya berulang-ulang juga. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar imla. Untuk dasar-dasar imla, seperti huruf alif, ba, ta, dal, to, zo, fa, kaf, hamzah, lam, dan ha, ini harus di atas garis. Sedangkan yang harus melewati garis, yaitu huruf jim, ha, kho, ro, za, sin, shin, shod, dod, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, wawu, ya. Contoh ya, dalam penulisan basmalah. Ya, seperti itu kaidahnya ya. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.